Ada tekanan, ada politik uang yang besar, ada bansos yang besar, dan ada keterlibatan aparat. Jangan orang baru tiba-tiba masuk, tidak ngerti apa itu Golkar, hanya ingin memanfaatkan partai Golkar itu tidak bagus, berbahaya untuk. Apa mungkin Anda satukan Golkar dengan Gerindra dengan PAN, nah beda-beda kan tujuannya. Tapi ada nggak sih Pak masing-masing partai ini dengan egonya, saya minta maunya pos ini, saya pos ini gitu. Ada juga, tapi ya Dan pengalaman Pak JK ada yang menarik juga, mungkin itu. Enggak, menteri asal partai, tapi menterinya juga harus profesional, harus mengerti, bukan asal usul saja. Dan kita itu menseleksi itu. Dulu waktu zaman SBY lebih penyusunannya malah lebih baik. Nah hari ini kalau yang paling terlihat berbeda dari sikap Pak Jokowi apa ya Pak? Selamat siang Bapak Yusuf Kalla. Selamat siang. Wapres RI ke-10 dan ke-12. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak? Iya. Iya Pak, ini terima kasih Pak. Kita sudah diterima di kediaman Bapak untuk wawancara khusus di program detoxmerdeka.com Pak. Oh gitu? Iya Pak. Ya ini ada beberapa hal yang kita ingin bicarakan lah gitu Pak. Kita ngobrol sambil santai, melihat, mendengar pandangan dari Pak JK lah sebagai salah satu tokoh bangsa. Nah ini Pak, saat ini kan situasi politik masih hangat nih Pak. Pasca pemilu 2024 lah gitu. Ya. Prosesnya sejak awal juga banyak yang mengkritisi gitu kan Pak. Banyak juga tokoh seperti Pak Quraish Shihab, Ibu Sinta Nuriyah yang tempo hari sempat datang ke tempat Pak Wapres Ma'ruf gitu kan, menyampaikan ada hal yang perlu dikritisi lah. Nah menurut pandangannya Pak JK seperti apa? Ya seperti Anda sampaikan, demokrasi kan dihasilkan dari proses yang baik. Apapun, ya, demokrasi, pemerintahan, juga hal-hal lain. Jadi bukan hanya hasilnya, tapi proses untuk mencapai itu harus baik. Nah banyak pihak, dan kita juga merasa, dan juga banyak informasi tentang proses yang menyalahi etika demokrasi itu sendiri. Itulah menyebabkan maka banyak kritikan, banyak sanggahan, dan juga kadang-kadang kemarahan dari masyarakat. Nah, inilah yang tentu efek dari pemilu yang harus diselesaikan. Karena siapapun yang memerintah ke depan, apakah Pak Prabowo, dia harus memerintah dalam keadaan yang lebih baik. Kalau keadaannya begini, terus demo tiap hari, tentu pemerintahannya akan dikuras tenaganya untuk menyelesaikan hal itu. Sedangkan kita berada dalam kondisi negeri yang harus betul-betul kita kelola dengan baik. Tanpa itu maka negeri ini akan menurun. Iya. Nah, Pak, ini kan banyak berbagai pihak lah Pak, kalangan yang menilai lah. Pak JK juga kan mungkin pemilu dari zaman Orde Baru, pasca reformasi gitu kan sudah mengikuti lah Pak. Ada beberapa pihak beranggapan ini yang terbrutal, bahkan yang terburuk gitu Pak. Nah, menurut Pak JK? Ya itu seperti saya katakan, prosesnya yang tidak memenuhi kriteria demokrasi yang baik. Ada tekanan, ada politik uang yang besar, ada bansos yang besar, dan ada keterlibatan aparat. Tentu itu menjadi pertanyaan masyarakat yang banyak. Bahwa ini situasi harus diperbaiki. Bukan saja untuk kepentingan sekarang, untuk kepentingan yang akan datang. Karena kalau ini berjalan seperti itu, maka nanti proses yang akan datang juga bisa ditiru lagi. Bahwa untuk menang haruslah dengan cara-cara begini, melibatkan aparat, melibatkan dana yang besar, sehingga jadinya kepemimpinan itu dipilih berdasarkan proses yang tidak sesuai.
Berarti Pak JK sendiri secara pribadi gitu Pak, merekam bahkan melihat gitu Pak ya, apa adanya pengerahan aparat, penyebaran bansos yang secara masif dilakukan gitu Pak, melibatkan penguasa lah gitu Pak. Itu memang terlihat secara gamblang gitu ya Pak. Ya tentu tidak juga secara langsung, tapi saya kira masyarakat akan lebih tahu. Kan itulah pentingnya klarifikasi. Ya. Tentu pihak yang diartikan melakukan seperti itu tentu mengatakan tidak. Lain pihak yang lain mengatakan ya terjadi begitu. Maka karena itu perlu klarifikasi. Nah, klarifikasi itulah sebenarnya lebih baik secara konstitusional lewat DPR dengan hak angket. Jadi hak angket itu penting untuk semua pihak. Ya. Pihak yang menuduh harus membuktikan tuduhannya, pihak yang tertuduh harus membuktikan bahwa dia tidak berbuat seperti itu. Karena kalau tidak akan terjadi masalah yang panjang. Ya Pak, ini kan soal hak angket ini kan masih terus bergulir nih ya Pak ya. Beberapa parpol menyatakan nanti setelah rekapitulasi tanggal 20 Maret gitu kan Pak. Dan itu kan pertama kali digulirkan oleh Capres 03 ya Pak. Disambut juga sama 01. Nah ini kan bukan hanya soal angka kalau bagi mereka Pak. Nah, kalau menurut Pak JK, nanti proses hak angket ini DPR yang penting itu apa Pak? Mengklarifikasi, Ya. katakan tadi. Fungsi hak angket kan menyelidiki. Jadi saya kira jangan takut. Kenapa sih menghindar? Lebih baik terbuka aja bahwa kami tidak lakukan itu. Ya, yang tertuduh. Tapi konsekuensinya pihak yang katakanlah inisiatif angket membuktikan. Jadi bagus sebenarnya untuk bangsa ini supaya kemudian clear semua, tidak ada kecurigaan, berjalan baik negeri ini. Ya. Pak JK secara personal juga mendorong agar itu bisa jalan lah gitu Pak, karena itu konstitusional ya Pak, proses itu ya Pak. Tidak ada cara lain. Apakah mau cara jalanan? Tentu kita juga tidak ingin. Ingin terus-menerus seperti itu kan. Ya, tapi intinya ya kita kan selalu mengatakan mari kita menyelesaikan bangsa ini secara konstitusional. Mari kita selesaikan itu secara konstitusional. Nah ini Pak, melihat komposisi saat inilah gitu ya Pak, posisi yang ada di kubu 02 dan sebaliknya gitu Pak. Nah Pak JK melihat apakah ini prosesnya akan berjalan, karena kemarin paripurna tuh Pak, ya kan dari P3, Nasdem tuh nggak menyatakan sikapnya gitu Pak. Iya, kita lihat aja lah 1-2 hari ini. Ini kan sedikit lagi diumumkan itu ya. Setelah itu tentu ada kegiatan aksi-aksi, artinya maksudnya proses-proses menuju seperti itu, dan itu baik. Iya Pak. Proses seperti itu justru lebih baik ketimbang nanti demo terus berlanjut di jalanan. Dan kecurigaan, jangan lupa. Nah kalau dari ini Pak, dari tim Amin sendiri Pak JK walaupun tidak masuk gitu ya, tapi kan memang mendukung Pak Anies dan Muhaimin gitu Pak. Nah, di koalisi di Amin ini, penglihatan Pak JK solid nggak nih Pak untuk mendorong hak angket jalan di DPR ini Pak? Apa yang saya dengar dan saya ketahui ya mereka teman-teman itu solid. Tapi tinggal lihat aja nanti bagaimananya dalam 1-2 hari ini. Ya, tahu saling itu buat. Ya karena kan ada juga yang berpendapat ya kubu sebelah lah gitu Pak. Ini hak angket buat posisi bergaining aja, menaikkan posisi tawar gitu Pak. Semua tentu mempunyai alasan-alasan, argumentasi. Tapi inti daripada itu, rakyat ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Gitu ya Pak. Pak itu menyambung hak angket juga kait hubungannya yang ramai tempo hari digaungkan sama politisi PDIP yang katanya Pak JK mau bertemu dengan Ibu Mega, itu gimana Pak kelanjutannya? Ya itu hanya untuk saling mengetahui, tapi saling mengetahui apa posisi apa yang dilakukan supaya terkoordinasi dengan baik. Tapi itu
komunikasi kan juga berjalan terus. Saya juga sering menerima pesan-pesan yang baik. Saya juga mengirim. Jadi sama aja. Misalnya apa tuh Pak? Saling berkirim pesan gitu dengan Ibu Mega itu Pak? Maksudnya? Tidak ya, bukan untuk kepentingan saya. Ibu Mega berpikir untuk bangsa di ke depan. Kita tidak berpikir untuk kepentingan kita. Siapa yang berpikir? Untuk bangsa depan. Jangan lupa, jangan curiga. Untuk bangsa ke depan gimana Pak? Bukan soal kalah menang ini. Iya. Soal jangan terjadi suatu proses demokrasi dengan proses yang tidak benar. Formalitas ya. Tapi prosesnya kan tidak bagus. Sama dengan Anda bikin sesuatu. Sama Anda bikin kue saja yang paling sederhana di bulan Ramadan. Kalau prosesnya salah, kuenya juga tidak enak. Gitu. Iya, hambar ya Pak. Hambar. Karena itu maka kita harus kembali ke situ. Dan ini kepentingan Anda semua masa depan. Iya. Kita kembalikan proses itu ke proses yang benar. Proses yang bersih. Proses yang sesuai dengan etika-etika demokrasi yang baik. Transparan. Dan tidak mempengaruhi. Sesuai dengan undang-undang, aparat tidak boleh campur. Iya, apa mungkin kan salah satunya kan pembahasan penting dengan Bu Mega kalau Pak JK bertemu itu ini Pak menyolidkan posisi yang di luar 02 untuk hak angket itu gitu Pak JK. Saya kira ya pokoknya gitulah bahwa kita ini orang yang sudah punya cukup pengalaman cukuplah dalam usia begini juga kita ingin meninggalkan bangsa ini dalam situasi yang baik. Iya. Jadi ada khawatiran Pak JK 2024 apa yang terjadi di pemilu saat ini jadi presiden buruk yang akhirnya terjadi lagi di pemilu selanjutnya gitu ya Pak. Seperti itu. Kita tidak ingin seperti itu. Iya, malah mundur lagi ke belakang demokrasi kita gitu ya Pak. Dan mahal, dan itu sendiri Pak Prabowo juga mengatakan itu prosesnya berat sekali dan mahal. Ya, itu akibat karena prosesnya yang tidak proporsional. Iya. Oke, Pak. Ini tadi saya masuk ke rumah Bapak di selain foto keluarga, salah satunya kan ada dua lah saya lihat ada foto Pak JK dengan Pak SBY mungkin pas 2004-2009 itu ya Pak. Ya. Terus dengan Pak Jokowi nih Pak 2014-2019 kan Pak JK mendampingi lah 5 tahun satu periode bareng lah jalan gitu Pak. Nah ini kan banyak juga yang melihat kok Pak Jokowi berbeda. Nah Pak JK mungkin dulu sudah kenal lebih jauh melihat Pak Jokowi saat ini gimana Pak? Ya semua juga gitu, banyak mengetahui yang membawa Pak Jokowi ke Jakarta kan saya yang membawa atau menyarankan beliau saya yang mengusulkan ke Bu Mega kan, untuk gubernur ya. Oh iya Pak. Karena saya lihat dia merakyat atau apapun. Nah, dan itu lakukan, saya dukung penuh. Baik masuk kampanye. Tapi dan setelah 2 tahun ya didorong untuk menjadi gubernur, presiden. Dan saya sudah mengatakan hati-hati masih kurang pengalaman, berbahaya. Justru itu kemudian karena itu Ibu Mega minta saya dampingi karena saya khawatir kurang pengalaman, saya dianggap punya pengalaman. Jadi begitulah. Jadi kita bekerja dengan baik. Saya kira periode pertama kan hampir-hampir tidak ada kritikan yang mendasar kan. Dan berjalan dengan baik. Ya. Karena konstitusi mengatakan presiden wakil presiden hanya boleh 2 periode, maka karena saya dengan SBY saya sudah cukup 2, jadi tidak bisa lanjut lagi kan. Iya. Jadi beliau berjalan diri. Nah tentu inilah hal-hal ini kan. Nah, terjadi banyak masalah-masalah yang menjadi perhatian masyarakat. Iya. Nah itu Pak, 2012 ketika gubernur Pak JK salah satu yang mencalonkan sampai akhirnya Bu Mega meminta Pak JK mendampingi lah buat 2014 gitu kan Pak ya. Nah hari ini kalau yang paling terlihat berbeda dari sikap Pak Jokowi apa ya Pak? Berbeda, juga tuh, Pak. Sudah punya pengalaman yang baik, sudah mulai menguasai sistem pemerintahan. Itu dibanding sebelumnya tentu ya.
memang kadang-kadang kekuasaan itu menarik. Ya, karena dapat menentukan arah bangsa ini. Mungkin setelah itu ya kekuasaan itu menjadi penting, ya, sehingga ya beliau mempunyai banyak cara untuk itu. Saya kira sudah banyak dibicarakan. Iya Pak. Ya. Siap. Baik Pak. Pak, itu kalau satu lagi Pak, masih terkait Pak Jokowi sih Pak, satu hal secara terbuka gitu kan. Kalau sebelumnya kayak Pak SBY dulu Pak selesai udah gitu Pak. Kalau ini kan sampai dia berkata cawe-cawe segala macam gitu, sampai ujungnya ternyata kan anaknya itu kan juga maju gitu Pak. Ya saya kira sekali lagi itu sudah berhari-hari Anda bicarakan di media. Saya kira kita bicara yang lebih akan datang aja, karena itu sudah dihafal semua orang pembicaraan itu. Ya, Pak. Oke Pak, mungkin masuk ke ini Pak, mau bertanya soal Partai Golkar Pak, di mana kan Pak JK juga salah satu politisi senior lah di Golkar itu Pak. Ini kan lagi hangat juga kan Pak, karena Desember 2024 ini kan ada Munas gitu Pak. Beberapa nama udah muncul gitu kan Pak, kayak Pak Bahlil, Pak Erlangga, Pak Bamsud, Pak Agus Gumiwang. Nah kalau dari intuisinya Pak JK lah gitu, sosok yang dibutuhkan Golkar itu Pak. Golkar partai besar, partai terbuka, artinya bukan ideologis, artinya semua orang bisa masuk, tidak dipandang dari segi ideologinya, agamanya, atau asal usulnya. Yang penting tidak ingin berkarya, ingin membangun bangsa, silakan bisa masuk. Nah, artinya terbuka seperti itu. Ya, karena itu banyak pihak yang setiap mau Munas itu bermunculan calon-calon yang ingin menjadi ketua. Karena ini menjadi ketua suatu partai besar kan tentu mempunyai juga kewenangan ataupun posisi yang tinggi menentukan di DPR ya, dan sebagainya sebagai politikus dan juga di pemerintahan. Jadi tentu ini menarik untuk para pemimpin politik untuk menjadi pimpinan. Saya juga pernah jadi ketua Golkar ya. Iya. Di tahun 2004, 2005 sampai 2009. Ini juga bagian daripada perpolitikan dan demokrasi itu sendiri. Jadi syaratnya tentu kalau untuk menjadi pimpinan seperti biasa kita sering katakan di anggaran dasar Golkar itu dia harus kader Golkar dan minimum jadi pengurus di salah satu tingkat. Apakah bisa pengurus di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat, boleh saja selama satu periode itu artinya 5 tahun. Ya, kalau pengurus 5 tahun, boleh Anda jadi ketua, mencalonkan jadi ketua. Nah, jadi silakan aja siapa yang, dan saya kira calon-calon yang dikemukakan tadi itu saja dari kader-kader Golkar yang asli yang telah memenuhi syarat seperti itu. Jadi terjadi persaingan internal dan itu sebenarnya diharapkan seperti itu, tumbuh dari supaya ada kesinambungan. Jadi maksudnya itu kenapa anggaran dasar itu supaya di Golkar itu ada kesinambungan, jangan orang baru tiba-tiba masuk tidak ngerti apa itu Golkar, hanya ingin memanfaatkan partai Golkar itu sebagai kendaraan politik. Itu tidak bagus, itu berbahaya untuk Golkar ke depan. Oke Pak, berarti kan menggarisbawahi omongannya Pak JK tadi, minimal 1 periode pernah jadi pengurus, syarat untuk maju sebagai calon ketua umum gitu ya Pak. Itu diatur dalam ADART ya Pak. Berarti orang luar nggak bisa ya Pak, ujuk-ujuk dapat KTA terus bisa bertarung gitu. Oh iya, nggak bisa. Jadi kader dulu jadi pengurus dulu selama 5 tahun. Sebenarnya syaratnya tidak sulit, gampang. Jadi pengurus di
DKI atau di mana di provinsi lain, itu sudah memenuhi syarat. Satu periode tapi syarat Saya itu. waktu ketua itu malah 10 tahun lebih saya pengurus di Golkar di Makassar. Pak JK kan dari tahun berapa itu Pak? 70-an atau berapa? Golkar, anggota Golkar. Saya sejak tahun 65. Ya, 65. Artinya ketika 2004, 2005 sampai 2009 Nggak ada udah nggak ada masalah itu kan, sekarang Pak? nggak ada pengurus Golkar yang selama saya berpada saya tidak pernah pindah partai. Setia sampai sekarang ya Pak? Alah, iya. Nah ini kan akhirnya nih omongannya Pak JK menarik nih Pak. Saya ingin mengaitkan lagi jadinya nih Pak. Dengan isu yang belakangan. Ya lagi-lagi mencuat lah Pak. Gitu betul. Kan. Ya kalau tadi Pak JK bilang seseorang misalnya dia nanti menjabat legislatif eksekutif dia seimbang gitu kan biar bisa berjalan lah gitu Pak. Kontrolnya bisa pemerintah punya agenda apa di DPR-nya tidak dipersulit lah gitu Pak paling enggak. Nah ini kan belakangan nama Pak Jokowi, Mas Gibran ini kan masuk nih katanya mau masuk Golkar bakal disiapkan kursi jadi ketua umum. Nah menurut pandangan Pak JK sedangkan ini Pak JK bilang harus kader pernah jadi pengurus gitu Pak. Iya, itu kan isu dari luar. Iya. Saya tidak pernah mendengar bahwa isu itu dari Pak Jokowi sendiri atau Gibran. Justru orang luar atau malah ada orang Golkar sendiri yang ngomong macam-macam mengundang orang luar untuk menguasai Golkar. Itu juga sebenarnya sangat aneh sendiri itu. Orang-orang yang tidak lagi dalam pengurus sekarang tiba-tiba minta ini bagus Pak Jokowi ikut pengurus Golkar. Loh, apa orang ini? Itu kan justru mengkhianati prinsip-prinsip Golkar itu sendiri. Berarti udah nggak ada Pak, nggak ada peluang sama sekali atau ada peluang misal ADRT-nya tiba-tiba berubah sebelum nanti Munas Desember 2024. Boleh saja, tapi itu kan muskil sendiri. Itu berbahaya. Merubah prinsip dasar daripada partai bahwa partai itu harus berkesinambungan. Partai harus dikelola dari dalam. Emangnya orang dari dalam tidak ada yang sanggup, ya kan? Kan begitu. Jangan setengah mati membina Golkar tiba-tiba ada orang yang kadang punya kuasa, kasih aja Golkar. Nah itu kan pengkhianat semua juga yang ngomong begitu. Nah, jadi kalau Pak JK udah jelas prinsip pegang teguh aturan, nggak setuju itu ya Pak? Iya, taatilah aturan. Kita harus taati aturan. Tapi kan di Golkar ini kan partai mungkin salah satu partai yang dinamis lah gitu Pak ya. Apa dari dulu kayak misalnya Pak Ical dengan Surya Paloh, rivalitas pemilihan kemarin Pak Erlangga dengan Pak Bamsud gitu kan. Sempat ada konvensi juga dulu gitu Pak. Nah, ini kan dia lebih terbuka lah gitu. Beda dengan misalnya partai lain yang memang ada ketokohan, ya ketua umumnya itu aja gitu loh Pak. Ya kalau begini, partai yang pendirinya masih ada memang selalu dipegang kekuasaan itu kalau pendiri itu. Karena Ibu Mega, Surya Paloh, atau Pak Prabowo. Ya, tapi Golkar karena didirikannya sudah lebih 60 tahun. Iya. Itu berarti generasi berikutnya sudah generasi keberapa, yang mungkin generasi ketiga, yang memimpin generasi keempat, yang memimpin Golkar ini, ya harus berjalan sesuai aturan yang ada, bukan karena kewenangan kayak tanpa dasar gitu kan. Ujuk-ujuk numpang masuk gitu ya Pak. Nah itu kan di Golkar juga sampai hari ini kan di beberapa posisi itu kan juga masih ada yang senior juga. Ada Pak Luhut, ada Pak Agung Laksono, Pak Abu Rizal, Pak Akbar Tanjung. Nah kalau Pak JK melihatlah memetakan itu, kira-kira mereka akan ada resistensi juga nggak Pak kalau tiba-tiba ujuk ada orang luar masuk gitu? Ya kalau kita lihat beberapa hari yang lalu pernyataan daripada pimpinan-pimpinan itu, senior-senior itu, Pak Luhut, Ical, Erlangga, ya janganlah dipengaruhi dari luar. Ya itu bagus, betul lah itu. Jangan dari luar.
Di luar artinya tidak tahu apa-apa Golkar langsung jadi ketua. Janganlah, namanya pengurus. Harus, dan itu prinsip suatu organisasi yang ingin berkelanjutan harus begitu. Iya. Ya. Taat kepada aturan, jangan ada apa-apa rubah aturannya. Berarti kalau ada sampai gitu, Pak JK salah satu kader senior akan bersuara keras lah ya Pak ya, menolak itu ya Pak. Saya kan tidak aktif lagi di pengurusan. Iya, tapi kan masih suaranya paling nggak kan masih di. Iya, kalau ada masalah di Golkar biasanya minta saya untuk menengahi. waktu mau pecah, sehingga hampir tidak ikut pemilu. Nah, kedatangan semua ya saya satukan lagi antara Ica dengan Agung, selesai. Kemarin juga pada bulan tahun lalu mau dimunaslukan, ya kita kumpul ya para senior, jangan, hanya tidak terjadi. Iya, kemarin kan sebelum resmi memberikan dukungan itu kan panas juga Pak, ya kan Pak Erlangga didesak segera memutuskan posisi Golkar gitu Pak. Iya. Waktu itu kan Munas mengamanatkan bahwa yang calon itu adalah ketua umum jadi calon. Ya saya memahami itu. Kemudian turunlah jadi wakil. Tapi semua tidak terjadi. Ya saya sendiri berpendapat ya kalau memang Munas tidak diperhatikan ya sudah, saya juga tentu kita semua bebas untuk mempunyai pandangan tersendiri. Ya, karena Munas sendiri tidak bisa dilaksanakan hasil Munas. Itu kan di internal itu kan tokoh-tokohnya kan sangat banyak gitu Pak. Emang menyatukan tuh nggak sulit Pak? Masih Pak JK ngomong gitu kan. Terus takutnya yang satu arahnya mau ke sini, ini ke sini gitu. Itu cara Pak JK gimana tuh merangkul berbagai? Ya biasa lah. Kita kumpul yang senior-senior itu bisa menjaga itu. Tanpa kepentingan apa-apa ya, hanya ingin menjaga Golkar agar tetap berfungsi sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi kita, undang dasar ataupun tradisi Golkar. Iya. Ini Golkar 2024 ini meskipun masih di bawah PDIP, cuman kemungkinannya ini ya Pak, dapat kursinya bisa lebih banyak ya Pak? Iya, sebenarnya begini. Kalau kekaryaan tetap kuat Golkar, karena dulu golongan karya. Ya. Kenapa Golkar sejak tahun 90-an menurun, 90 akhir 90-an, 99. Karena di setiap 5 tahun ada partai yang didirikan oleh kader-kader Golkar. Nah, iya Pak. Mulai apakah itu bukan kader, waktu itu orang mulai tahun 2004 ada Hanura, kemudian ada Gerindra, ada Nasdem. Itu kan semua jebolan orang-orang Golkar semua kan. Jadi akhirnya partai Golkarnya menurun. Kalau dijumlahkan itu kembali, itu tetap lebih 40% sebenarnya. Darah Golkar itu. Iya, jadi menurutnya bukan apa-apa karena pecah-pecah gitu kan. Iya. Pak, kasih inilah Pak sedikit, kalau tadi kan udah jelas sikap Pak JK udah jelas ya Pak untuk posisi next lah nanti yang bakal mimpin Golkar. Kalau dari berapa kader yang memang Pak JK rasa layak, siapa Pak? Kalau dari Pak JK bakal condong kemana nih kalau Pak JK? Ya nama-nama yang Anda sebut tadi semua wajah, punya pengalaman di partai, punya pengalaman di politik, pengalaman di pemerintahan, semua kan memenuhi seperti itu. Jadi kita tunggu saja suara atau pilihan daripada DPD, S1, DPD 2 yang akan memilih nanti. Apakah itu Pak Erlangga, dia sudah berkecimpung lama di politik, di pemerintahan, di parlemen, Agus juga begitu, Bambang Asu juga begitu. Jadi semua bisa lah memenuhi itu. Jadi orang-orang yang pernah jadi pengurus kan, seperti itu. Kalau Bahlil Pak, yang sekarang tiba-tiba muncul juga nih Pak. Bahlil tentu saya tidak tahu kegiatannya ini, kalau menurut informasi pernah pengurus di Papua ya, tinggal dibuktikan aja. Ya. Oke Pak. Ini kan
berkaitan kan lagi-lagi Golkar dengan Pak Jokowi, kan Pak JK bilang kalau orang nanti setelah nggak menjabat terus dia tidak punya partai itu, apakah dia masih punya kekuasaan gitu loh Pak? Iya. Jadi Ya banyak seperti begitu. Tapi kadang-kadang itu didorong-dorong oleh orang sekitarnya. Saya tidak yakin Pak Jokowi apakah begitu. Bisa karena yang ngomong kan bukan dia, orang-orang sekitar yang ngomong. yang justru mendorong gitu ya Pak? Iya, mendorong-dorong. Orang internal orang Golkar sendiri yang suka begitu. Tahu tuh Pak siapa itu Pak? Ya seperti Idrus, seperti siapa lagi itu, beberapa lah yang ngomong seperti itu. Nah ini malah sekarang ini Pak, baru setelah Golkar, bahkan Pak Jokowi udah lagi PSI mengusulkan memimpin koalisi besar di koalisi Indonesia Maju ini gitu loh Pak. Nah kalau pandangan Pak JK, apa memungkinkan seperti itu Pak? Apa yang saya baca, ingin meniru Malaysia. UMNO itu didirikan tanpa punang. Jadi UMNO itu bukan partai di DPR waktu itu. Ingin kelompok untuk kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan. Karena kan terdiri 46. Sedangkan Malaysia merdeka tahun 57. Jadi itu perjuangan kemerdekaan sebenarnya. Kemudian setelah merdeka, karena UMNO itu lebih bersifat kebangkitan Melayu. Nah, kemudian setelah merdeka di parlemen bikinlah bersatu kelompok di parlemen itu, salah satu yang mencakup Melayu, Cina, India, ya. Tapi itu hanya tidak lama. Sekarang ini pecah-pecah. UMNO sendiri tinggal 15% suaranya di DPR-nya. Yang lainnya Mahathir dulu UMNO keluar, bikin partai sendiri, Anwar bikin partai sendiri. Cuma terakhir ketuanya kan Pak Najib penjara, digantilah Hamidi. Artinya dia bersatu rangka perjuangan. Ya, Pak. Tapi setelah berjalan ini kepentingan berbeda-beda. Sama sekarang apa mungkin Anda satukan Golkar dengan Gerindra dengan PAN? Nah, beda-beda kan. Iya. Tujuannya. Kalau waktu mau ingin kayak mencontoh Malaysia, waktu ingin merdeka mereka bersatu sama kita. Tapi begitu perjuangannya atau menjadi politik nasionalnya, ya berbeda pandangannya masing-masing. Sama kita tidak mungkin ada satukan itu. Iya. Ya. Itu maksudnya ide itu nggak relevan juga ya Pak? Iya, tidak relevan pada kondisi hari ini. Sebenarnya Golkar dulu waktu Soeharto sebenarnya. Kan Soeharto mensederhanakan partai-partai dengan hanya 3 kan. Iya. Golkar, P3, PDIP. Maksudnya seperti itu sebenarnya. Ada arahnya seperti itu, bahwa ya Golkar ya seperti UMNO lah, kemudian mereka disatuin dalam pandangan. Tapi itu tidak bisa berjalan kan? Bisa memunculkan konflik. Politik itu begitu, tidak mudah. Kepentingannya Anda satukan. Pada mereka kan saling bersaing juga. Ya, saat ini tidak mungkin orang yang Anda saling bersaing kemudian Anda satukan. Sulit tuh. Ini kalau udah menjabat juga posisinya akan sulit lagi ya Pak. Kalau gitu ya, masa orang yang nggak ini lebih mengatur gitu ya Pak. Bisa. Bahwa kemudian koalisi pemerintahan, iya itu bisa saja. Tapi tidak setiap sama. Bisa saja dia koalisi pemerintahan ini, tapi nanti pilkada berbeda-beda lagi. Iya. Yang terjadi saat itu hari ini kan seperti itu kan Pak? Iyalah. Bisa di pilpresnya bareng, nanti pilkada mana malah berbeda gitu ya Pak? Iya. Ya, itu asalnya. Ya, saya kira wajar-wajar. Koalisi pemerintahan itu cukup. Dan itu selalu terjadi. Iya. Pak, pernah menjadi Wapres 2 kali Pak. Ini kan kayak menyambung lagi Golkar aja hari ini Pak Erlangga sudah menyatakan dia minta jatah 5 kursi Pak. Nah, menurut
Pak JK memang biasanya proses bagi-bagi kursi itu gimana sih Pak ketika nanti sudah duduk sudah dilantik gitu kan Pak? Jadi kabinet itu selalu disusun dalam dua prinsip. Pertama, prinsipnya juga prinsip untuk bagaimana efektif untuk bekerja untuk kemajuan bangsa ini. Yang kedua, juga menampung atau partai-partai yang mendukung pemerintahan. Karena itu waktu pengalaman saya 2 kali nyusun itu caranya kita bagi dulu berapa anggota kabinet. Menteri kita undang-undang kan 34 orang ya. Waktu itu kita udah 17 dari partai yang diusulkan oleh partai ya. 17 dari profesional. Dan kita sudah batasin yang mana yang harus profesional. Contohnya Menteri Keuangan tidak boleh di partai, BUMN tidak boleh di partai, atau beberapa kementerian yang terus terang yang mempunyai tingkat pengolahan anggaran yang besar itu harus non partai, harus profesional. Nah, kemudian 17 itu dibagi, yang partai itu dibagi berdasarkan kursi dia di parlemen. Jadi ya kalau dulu contohnya waktu nyusun banyak, karena yang partai yang terbesar itu PDIP. Iya. Kita ke Ibu Mega, Bu, sesuai perhitungan PDIP bisa dapat 7 kursi. Tapi Ibu Mega hanya pilih 4. 2014 itu Pak? Terus Pak? Loh ini kan Ibu boleh 7. Ya cukuplah 4 aja. Oh gitu katanya. Awalnya sehingga banyak orang PDIP kenapa Pak? Ya ini Ibu Ketua Umum minta begitu. Jadi Ibu itu tidak katakan tidak berdasarkan gila kekuasaan, bagaimana berlangsung proses dengan baik saja. Ya, itu kan paling kalau Pak JK bilang berdasarkan komposisi kursi di DPR suara itu ya Pak. Tapi ada nggak sih Pak masing-masing partai ini dengan egonya saya minta maunya pos ini, saya pos ini gitu. Ada juga, tapi ya. Dan pengalaman Pak JK ada yang menarik juga, mungkin itu. Enggak. Menteri asal partai, tapi menterinya juga harus profesional, harus mengerti, bukan asal usul saja. Dan kita ya presiden, wakil presiden itu menseleksi itu. Dulu waktu zaman SBY lebih penyusunannya malah lebih baik. Kita wawancarai, saya dulu dengan Pak Widodo, dengan Yusril mewawancarai dulu. Baru 2 calon kita bawa ke Pak SBY, bawa pilih mana? Ini. Jadi ujungnya presiden sendiri memilih, tapi kita menyerahkan 2 calon untuk jabatan itu. Katakanlah calon Menteri Perhubungan ini yang baik, karena mengetahui dari partai boleh. Menteri Keuangan ini 2 orang bawa pilih, tapi dia profesional. Kita saring dulu. Itu Pak JK wawancara langsung itu? Oh iya. Baru setelah mengerucut 2 nama diserahin ke Pak SBY. Iya. Pak SBY yang menentukan. Nah di situ hak prerogatifnya presiden udah itu Pak. Iya. Dulu begitu. Jadi kabinet pada waktu SBY itu relatif sangat bagus. Kuat karena kita betul strict bahwa partai tidak boleh lebih 50%. Oh, udah kayak gitu ya. Ya. Nah, kalau pas 2014 Pak JK nggak wawancara itu. Nah, karena itu lagi prosesnya beda lagi tuh. Pak juga kita lama itu berhari-hari menyusun itu. Ya. Saya bikin kontennya dulu. Diagramnya, pola-polanya. Kita polanya mesti buat dulu. Gitu. Bahwa dan mesti menteri itu walaupun dari partai harus cocok, harus punya pengalaman di situ. Tidak boleh sembarangan juga. Gitu Pak ya, nggak bisa sembarangan. Walaupun juga. Jadi katakanlah satu jabatan, ya kita minta partai usulkan 3 orang. Oh partai diminta mengusulkan 3 orang untuk satu posisi gitu Pak. Iya. Terus nanti wakil dan presiden yang
Iya, baru kita pilih yang mana punya pengalaman kan bilang itu. Ya baru itu kabinet bisa bekerja. Kalau enggak sembarangan, bahaya juga negeri ini. Saya pernah Pak silang pendapat sama presiden ketika Bapak mengusulkan ini, presiden maunya ini gitu. Akhirnya deadlock lah gitu Pak, tegang. Ada nggak Pak cerita itu Pak? Oh pernah. Apa tuh Pak? Itu waktu zaman SBY. Yang mana tuh? Gimana Pak ceritanya? Kan selalu Rizal Ramli marah itu kan. Oh iya mendiang ya Pak. Iya, Rizal Ramli ingin menjadi Menteri Keuangan. Nah, Pak SBY bilang bagaimana ini? Saya bilang tidak boleh, ini bahaya. Nah, beliau itu kurang mengerti hal-hal begitu dan juga ini emosional. Nah, akhirnya terakhir saya dan SBY memutuskan di Menteri Perindustrian. Wah, Rizal Ramli tidak mau terima, maunya Menteri Keuangan atau BUMN dan tidak bisa. Jadi kita harus tegas juga hal begitu. Tidak bisa. Akhirnya? Ya tidak jadi. Hanya tidak masuk karena dia menolak. Nah, kalau itu sudah. Walaupun Pak SBY cenderung untuk memasukkan, tapi saya tidak bisa. Itu ya Pak. Iya. Kalau pas dengan Pak Jokowi 2014 ada nggak Pak kayak gitu juga? Tidak juga karena itu diatur terus bersama-sama. Ada tim juga membantu. Posisinya lebih ini ya Pak ya? Ya, tapi penyusulannya tidak secermat waktu Zaman SBY. Oh gitu. Berarti melihat komposisi kursi sah aja makanya Pak Erlangga minta Golkar jatah di depan itu bilang 5 kursi gitu Pak. Ya tergantung. Iya saya tidak tahu hitung-hitungannya. Katakanlah ya waktu itu kita putuskan 15 Pak parlemennya. Berapa kursinya masing-masing? Itu kan kalau 103 berarti Golkar kira-kira 22% gitu kan, kira-kira dari 16% lah dari kursi DPR atau kursi daripada pemenang gitu kan. Iya. 42 kali seperti itulah. Dibikin rumusnya dulu baru isi. Gitu bukan orang dulu baru isi. Bikin rumus dulu, kriterianya baru cari orangnya. Jangan terbalik. Ini kemarin udah statement 5 pokoknya Golkar melihat sekarang capaiannya 5 kursi gitu Pak. Iya tentu makin banyak makin baik menurut suatu partai. Tapi kan harus disepakati dulu rumusannya supaya jangan berkelahi. Iya Pak, ini saya sekarang satu hal lagi mau nanya soal Pak Anies Baswedan nih Pak. Ya kan di Pilpres ini kan salah satu dari 3 ini yang banyak ini lah Pak menonjol tuh kan Pak Anies loh, apalagi programnya lewat Desak Anies itu loh Pak. Nah dengan capaian suaranya Pak Anies di 2024 ini Pak JK melihat memang segitu harusnya bisa lebih. Atau jangan-jangan segitu Pak JK cukup kaget. Saya kira itu nantilah seperti sekali lagi dibicarakan nanti berikutnya. Ya keadaannya sudah begitu, orang sudah mengungkapkan hal-hal yang kita ulangilah tadi dari awalnya. Sudahlah, kita sudah bicarakan di awal seperti itu. Ya kita lihat aja di perkembangan 1-2 hari bagaimana itu. Bagaimana, apakah DPR setuju untuk menyelidiki. Nah, kita tidak bisa, bagi saya tidak ingin mendahului nanti apa yang dibicarakan oleh secara konstitusional. Iya. Pak JK dengan Pak Anies kan 2017 juga ketika Pak JK masih di pemerintahan dengan Pak Jokowi kan berbeda tuh Pak. Pak JK mendukung Pak Anies waktu itu kan. Nah ini sekarang kan mulai muncul lagi Pak Anies sebagai gubernur. Ya sebagai gubernur konteksnya maksudnya Pak DKI itu Pak. Nah ini ada lagi PKS sudah bersuara Pak Anies maju lagi gitu Pak katanya ini buat DKI. Pak JK melihatnya? Saya kira itu kewenangan partai lah, karena partai mengusulkan itu. Baguslah kalau PKS mengusulkan. Tapi mesti ada satu partai lagi, karena walaupun PKS nomor 1 di DKI, tapi saya kira belum cukup itu. Kita belum tahu jumlah terakhirnya
berapa anggota DPR PKS sebenarnya di DPR. Tapi peluang itu masih terbuka ya Pak? Ya pasti ada lah. Ya apalagi posisinya incumbent. Ya itu terserah Anies Musim apakah dia mau itu. Saya sendiri tidak bisa memberikan pandangan seperti itu karena masing-masing sangat subjektif ini urusan. Ya kirain apa sudah setelah pemilu nih Pak Anies sudah ngobrol secara personal sama Pak JK, minta masukan langkah selanjutnya gitu. Belum. Kita masih berbicara kira perhitungan akhir. Berarti menunggu sampai nanti tanggal 20. Ya, semua bisa Maret. terjadi setelah tanggal 20. Iya Pak, karena sampai data hari Minggu kan sudah 32 provinsi Pak, tersisa 6 gitu sih Pak. Oke, baik Pak Yusuf Kalla, terima kasih atas waktunya Pak. Iya. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sesuai juga dengan harapan Pak JK, bangsa ini baik-baik saja lah. Gitu ya Pak. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Yuk.